Donald Trump punya sebuah rencana ambisius untuk memperkuat pertahanan negaranya. Sosok Presiden Amerika Serikat itu ingin membuat sebuah pertahanan udara yang membuat negaranya bisa terhindar dari serangan apapun. Entah itu rudal, baik rudal biasa ataupun hipersonik, dan yang ditembakkan entah dari darat, udara, bahkan juga kapal selam. Tak cuma itu, sistem pertahanan udara atau Sishanut ini juga direncanakan bisa mencegat rudal musuh ketika berada di luar angkasa. Proyek ini ia beri nama Iron Dome for America. Terdengar tidak asing ya? Yap, itu nama yang sama dengan sistem pertahanan udara andalan Israel. Seperti apa rincian sistem pertahanan yang ingin dibangun Trump ini? Apa alasan Trump merasa perlu membangun sistem yang mahal ini? Sebelumnya mari kita mundur pada dekade 1980-an. Saat itu Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan menghabiskan miliaran dolar Amerika Serikat untuk membangun Star Wars. Ini bukan film fisik ilmiah yang sering kalian tonton itu ya. Star Wars versi ini adalah sistem pertahanan udara yang ditujukan untuk menghalau potensi serangan nuklir. Namun upaya ambisius ini pada akhirnya harus menemui kegagalan. Nah, Donald Trump ingin melanjutkan kembali proyek ini, namun kini dengan nama Iron Dome for America. Senin 27 Januari 2025, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memerintahkan sistem pertahanan rudal generasi berikutnya. Politikus Partai Republik itu menggambarkan rudal balistik dan senjata udara canggih lainnya sebagai ancaman paling dahsyat yang dihadapi Amerika Serikat. Perintah itu lalu memberi Pentagon waktu 60 hari untuk menyerahkan rincian rencana itu yang mencakup percepatan pengembangan rudal hipersonik dan mencegat berbasis ruang angkasa. Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth yakin sistem Iron Dome ini akan memberikan peningkatan signifikan bagi Sishanut Washington. Tapi ancaman apa yang memangnya berpotensi dihadapi AS? Sebenarnya perintah itu tidak memberi gambaran jelas, tetapi para ahli meyakini ancaman ini mencakup negara-negara seperti Rusia, China, Iran, dan Korea Utara yang punya persenjataan mumpuni seperti rudal jarak jauh antar benua. Misalnya Rusia sempat membuat geger dunia dengan meluncurkan rudal Kinzhal ke Ukraina pada Jumat 18 Maret 2022. Serangan rudal hipersonik itu diluncurkan untuk menghancurkan gudang senjata bawah tanah militer Ukraina. Sejumlah analis menilai rudal hipersonik merupakan senjata yang pertama kali digunakan di dunia. Kinzhal yang dalam bahasa Rusia berarti pelatih dapat terbang hingga 10 kali kecepatan suara atau 12.350 km per jam. Sebagai gambaran, kecepatan itu membuat rudal ini bisa terbang dari Sabang sampai Merauke hanya dalam waktu setengah jam. Tak cuma Kinzhal, November 2024 lalu Kremlin juga secara mengejutkan meluncurkan rudal Oresnik yang langsung menghujam jantung Ukraina di wilayah Dnipro. Rusia pernah meluncurkan rudal Oresnik dan sukses bikin Ukraina dan Barat was-was. Sebabnya Oresnik berbeda dengan seluruh rudal yang pernah ditembakkan Rusia ke wilayah Ukraina. Oresnik adalah rudal hipersonik yang mampu membawa 6 ledak sekaligus yang mampu menyerang target yang berbeda secara bersamaan. Sebagai rudal hipersonik, Oresnik diperkirakan mampu terbang dengan kecepatan maksimal 24 kali kecepatan suara. Rusia juga masih memiliki rudal RS-28 Sarmat yang diklaim sebagai rudal terbesar dan terkuat di muka bumi. Tak cuma Moskwa, Korea Utara juga sempat melakukan peluncuran rudal jarak jauh pada tahun 2023 lalu. Rudal itu diklaim memiliki jangkauan terbang lebih dari 15.000 km yang dapat menjangkau seluruh wilayah Amerika Serikat. Persenjataan Cina juga sedang berkembang pesat, bahkan disebut Pentagon dapat menyamai Rusia dalam 1 dekade. Tak ayal Trump menyebut ingin membuat sistem pertahanan udara canggih untuk melawan berbagai kemungkinan serangan yang dapat terjadi. Sejumlah pihak meragukan rencana ambisius Donald Trump ini akan berhasil. Pertanyaan utamanya adalah apakah Iron Dome dapat efektif digunakan di Amerika Serikat yang luasnya 400 kali lebih besar daripada Israel. Jadi begini, Iron Dome adalah kubah udara yang ditujukan untuk menghalau rudal jarak pendek.
Jarak jangkau Iron Dome sendiri hanyalah 70 km, sementara terdapat 10 Iron Dome yang tersebar di sejumlah titik di Israel untuk melindungi negara itu dari bahaya. Di lain sisi, Israel pun tak cuma mengandalkan Iron Dome semata, mereka melengkapinya dengan sishanut lain seperti David Sling, Arrow, dan yang terbaru THAAD. Seorang peneliti senior di Chatham House, Marion Messmer, menyebut tantangan yang dihadapi Israel jauh lebih mudah. Nah, sahabat Kompas.com bisa bayangkan butuh berapa banyak Iron Dome untuk melindungi negara Amerika yang luasnya 400 kali lebih besar daripada Israel. Biaya pengembangan untuk membuat sistem pertahanan ini bisa jadi sangat mahal. Bahkan peneliti senior di Royal United Service Institute, Siddharth Kausal, menyebut sistem pertahanan multahir ini dapat membuat negara bangkrut. Tak cuma itu, perintah yang ditandatangani Trump pada Senin malam juga lebih merupakan serangkaian instruksi tidak jelas untuk mempercepat program pertahanan udara yang ada saat ini. Daripada cetak biru untuk mempersenjatai langit dengan ribuan senjata anti-rudal, sensor, dan perangkat pelacak. Di hari yang sama, kantor manajemen dan anggaran menerbitkan lembar kerja setebal 56 halaman yang merinci penangguhan pendanaan untuk ribuan program. Mencakup upaya untuk mengurangi jumlah bahan bakar nuklir yang mungkin disita teroris, upaya preventif terhadap serangan senjata biologis, dan pengekangan penyebaran senjata nuklir. Jadi ada upaya yang saling bertentangan di sini. Trump ingin membuat sishanut mutakhir dengan biaya besar, tapi juga memotong pendanaan dari banyak program yang mengurangi kemungkinan terjadi serangan terhadap Gedung Putih. Serangan yang dapat datang dari bentuk lain selain rudal. Iron Dome for America menjadi ambisi Donald Trump dalam rangka melindungi langit Amerika dari bahaya. Ini bukan sekadar Iron Dome biasa seperti milik Israel. Sishanut ini direncanakan bisa mencegat rudal musuh ketika masih berada di luar angkasa. Namun gagasan ini ditentang sejumlah ahli yang mempertanyakan cara menggunakan Iron Dome di negara seluas Amerika. Belum juga soal biaya pengembangannya yang disebut dapat membuat negara itu bangkrut. Akankah Iron Dome versi upgrade ini dapat terwujud? Atau akan gagal seperti proyek Star Wars di era Presiden Reagan? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.